Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pingin mempunyai PC tapi nggak punya duit cukup? Nyicil aja solusinya. Seperti komputer punya saya ini adalah hasil dari nyicil juga. Walaupun sekarang komputernya belum optimal, tapi udah bisa dipakai. Lumayan lah, karena kalau layar PC layarnya lebih lebar sehingga lebih enak untuk dipakai. Hal pertama yang harus diperhatikan yaitu tidak semua komponen PC bisa speknya minimal dari awal, tapi memang harus benar-benar fix sehingga nantinya nggak perlu di-upgrade lagi. Karena kalau komponen ini yang di-upgrade, bukannya berhemat, malah biayanya bisa lebih mahal. Selain itu, yang harus kita perhatikan adalah masalah future proof atau pemakaian jangka panjang sehingga bisa dipakai dalam keadaan optimal pada beberapa tahun ke depan sebelum merakit PC. Komponen-komponen yang harus fix dari awal adalah motherboard, prosesor, dan power supply. Kalau komponen lainnya bisa kita cicil pelan-pelan. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah masalah power supply. Saya memakai Sniper ya, dari Enlight yang 450. Kelebihannya power supply ini adalah selain bersertifikat 80+, juga bersertifikat bronze, mempunyai rentang tegangan input yang lebar ya, dari 110 volt AC sampai 240 volt AC, dimana rentang tegangan ini sangat berguna sekali untuk daerah-daerah yang tegangan listriknya sering drop, sehingga tidak diperlukan lagi yang namanya stapol, sehingga kita bisa berhemat karena kita nggak pakai lagi stapol. Dan kebanyakan power supply rentang tegangannya yaitu di sekitar 200 sampai 240 AC ya. Dan hal ini tidak cocok untuk daerah yang listriknya rendah. Biasanya rumah-rumah yang posisinya jauh dari gardu listrik, itulah yang tegangan listriknya nggak drop. Jadi apapun mereknya, power supply itu yang penting ternama ya, bersertifikat dan rentang tegangan inputnya lebar. Selanjutnya masalah casing ya. Untuk casing bisa menggunakan casing lama kalau dana mepet gitu, sambil nunggu uangnya cukup untuk membeli casing yang lebih layak. Tapi berhubung saya nggak ada casing, jadi terpaksa membeli yang baru aja. Untuk pilihan casingnya saya menggunakan Cube Gaming Byron, dimana casing ini cukup bagus untuk urusan airflow dan tampilannya, sehingga kelihatannya cakep ya. Dan untuk fansnya saya menggunakan fans RGB murah meriah ya, 40 ribuan aja, sebanyak 6 buah. Terus masalah prosesor, kita harus tentukan dulu ya, membangun PC itu untuk apa? Untuk gaming kah, editing kah, atau untuk aplikasi ringan-ringan seperti Office? Jadi untuk prosesor kita sesuaikan aja dengan fungsi dari komputer itu sendiri. Kalau saya sih menitik beratkan kepada editing video, jadi butuh prosesor yang kencang dan kemampuan grafiknya yang lumayan. Dan yang lebih penting, harganya tetap harus murah. Dan untuk hal itu, maka pilihannya jatuh pada prosesor yang ada IGP-nya, atau kata lain prosesor yang mempunyai kartu grafis terintegrasi di dalamnya. Setelah dihitung-hitung dan ditimbang-timbang, maka pilihan saya jatuh pada AMD Ryzen 5 600G. Prosesor ini lumayan kenceng ya, dengan 6 core dan 12 thread dengan speed 3,9 GHz sampai dengan 4,4 GHz. Dan harganya pun lumayan terjangkau ya. Dan selanjutnya masalah motherboard ya. Untuk motherboard, untuk menyokong prosesor 5600G itu kita mempunyai beberapa pilihan. Ada A320 yang lebih murah dan ada B450 yang agak mahal sedikit.
Tapi kalau yang A320 nggak bisa overclock prosesor, sehingga kita memilih motherboard seri B450 yang entry levelnya aja, demi menekan biaya tapi tidak kehilangan fitur-fitur yang ada di seri B450. Dan pilihan saya jatuh pada MSI B450A Pro Max. Motherboard ini mempunyai 2 slot RAM, dan selanjutnya masalah RAM ya, pingnya sih yang 16 GB biar kinerja prosesor maksimal. Tapi sekali lagi berhubung dana mepet, makanya saya beli satu keping aja yang 8 GB. Kapan-kapan kalau kita punya dana lebih bisa beli satu lagi ya, dan saya tidak membeli 2 kali 4 karena akan susah kalau kita mau upgrade. Jadi kalau mau ke 16 GB harus diganti semua RAM-nya. Tapi kalau beli satu keping 8 GB tinggal nambah satu keping lagi kalau dana mencukupi. Terus masalah storage ya, untuk sistem pinginnya sih pakai yang SSD M.2 ya, 256 GB saja. Dan untuk penyimpanan data 1 tera, harddisk 6 GB per second SATA 3. Tapi berhubung dananya belum cukup, kita pakai harddisk laptop yang nganggur aja karena laptopnya rusak juga. Terus masalah keyboard, untuk pemakaian keyboard dan mouse saya menggunakan robot B400. Reviewnya ada di atas. Oke, kita lihat rincian biayanya. Untuk casing Cube Gaming Byron 390 kilo, prosesor Ryzen 5 5600G 2680 kilo, dan untuk motherboard MSI B450A Pro Max 835 kilo, Kingston HyperX 4 DDR4 8GB 399 kilo. Untuk storage belum ya, nanti minimal kalau udah punya dana lebih. Untuk spek minimal ada di sekitar 5 ribuan ya, dan untuk optimalnya ada di sekitar 6.700-an, dan ini belum termasuk ongkir dan harga monitor. Dan kalau monitor mungkin bisa menggunakan monitor lama, dan saya membeli komponen-komponen itu nggak sekaligus, dari power supply ke casing aja sekitar 6 bulan. Pokoknya jarak komponen satu ke komponen lainnya, belinya itu nunggu duit aja, yang jelas nggak tiap bulan. Beli kadang 6 bulan, kadang 3 bulan, tergantung duitnya aja. Yang penting diusahakan untuk membeli walaupun lama nunggu duitnya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe, dan selamat menonton video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.